Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang uji normalitas data, salah satu langkah penting dalam analisis statistik. Jadi, uji normalitas dilakukan untuk mengecek apakah data kita mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal itu bentuknya seperti lonceng atau bell curve, simetris di tengah dan datanya menyebar secara merata ke kanan dan ke kiri. Kenapa sih ini tuh penting? Karena banyak teknik statistik seperti uji T, regresi linier atau ANOVA membutuhkan asumsi bahwa data yang digunakan bersifat normal. Kalau data tidak normal, hasil analisis bisa jadi kurang akurat atau bahkan menyesatkan. Uji normalitas biasanya dilakukan pada data kuantitatif, misalnya nilai, penghasilan, tinggi badan, dan sebagainya. Nah, untuk menguji apakah data itu normal atau tidak, kita bisa pakai beberapa metode. Salah satunya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang uji Kolmogorov-Smirnov atau sering disingkat uji KS. Uji ini digunakan untuk membandingkan distribusi data kita dengan distribusi normal secara teoritis. Jadi, dia mengecek apakah pola penyebaran data kita mirip atau tidak dengan distribusi normal. Caranya, software statistik seperti SPSS akan menghitung nilai statistik dengan menghasilkan nilai signifikan atau p-value. Kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05, artinya data kita tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Maka, kita anggap data berdistribusi normal. Tapi, kalau p-value-nya kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan signifikan dan data kita tidak normal. Uji Kolmogorov-Smirnov ini biasanya digunakan sampel besar, misalnya lebih dari 50. Kalau datanya kecil, alternatif lain itu ada seperti uji Shapiro-Wilk bisa dipakai karena lebih sensitif terhadap distribusi kecil. Intinya, uji normalitas itu seperti gerbang awal. Kalau data kita normal, baru kita bisa lanjut ke analisis statistik yang lain dengan tenang. Agar lebih memahami bagaimana proses perhitungan uji normalitas data secara manual, berikut adalah perhitungan manual uji normalitas dengan menggunakan Excel yang disusun dengan menggunakan SPSS dari kasus berikut. Oke, di sini kita akan mencoba satu kasus untuk membuktikan uji normalitas supaya kita lebih tahu bagaimana sih kinerja dari uji normalitas itu sendiri. Nah, untuk contoh kasusnya di sini berbunyi suatu penelitian tentang kemampuan belajar statistik mahasiswa sebanyak 20 mahasiswa, jadi R-nya itu ada 20, kemudian diambil dari secara random dan didapatkan data sebagai berikut dengan nilai 77, 51, 72, 79 dan sampai seterusnya sampai 56 ada 20 data. Nah, dia ini minta selidikilah apakah data tersebut di atas diambil dari data populasi yang berdistribusi normal atau tidak dengan taraf signifikansi atau alfanya itu sebesar 5%. Nah, kita akan mulai dari uji normalitas data secara manual dulu supaya kita lebih tahu bagaimana sih perhitungan real dari uji normalitas data itu sendiri. Nah, kita akan menggunakan uji normalitas data secara manual melalui teori Kolmogorov-Smirnov. Step yang pertama itu adalah kita akan buat tabel seperti ini, bisa dilihat dengan template-nya seperti ini supaya kita lebih mempermudah mengerjakannya. Kemudian selanjutnya kita akan mengurutkan nilai-nilai yang tadi, tapi diurutkan dari nilai dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi di sini nilai yang terkecil itu adalah 51, kemudian nilai yang terbesar itu adalah 83. Ada tips sedikit dari kami bagaimana teman-teman itu bisa mengurutkan data dengan mudah di Excel, karena Excel juga menyediakan fitur untuk mengurutkan data ya dengan lebih mudah dan simple. Nah, ini kan nilainya tadi, jadi ini tuh belum difilter atau belum diurutkan. Nah, kita blok aja kolom nilai ini, usahakan ada judul tabelnya supaya kita lebih mudah mengurutkannya. Nah, di blok, kemudian kita lari ke data, kemudian kita klik filter. Nah, di judul tabelnya ini akan muncul satu fitur, bisa kita klik. Nah, usahakan di sini kita sudah klik select all karena kita akan mengurutkan seluruh datanya ini.
Nah, kemudian kita pilih fitur yang paling atas, yaitu sort smallest to largest, yang artinya urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. Kita klik aja. Nah, ini kita pilih yang continue with the current selection karena kita hanya ingin mengurutkan di tabel nilainya ini, tidak ada yang lain. Jadi kita pilih yang kedua, kemudian kita sort. Nah, maka datanya ini sudah terurutkan secara otomatis dari 51 dan yang terbesar itu adalah 83. Nah, lanjut. Setelah itu, kita harus mengelompokkan secara individu datanya ini sebagai perwakilan. Jadi misalkan di sini ada nilai 51, kemudian 56. Nah, 59-nya ini ada 2, kita cukup wakilkan saja satu, yaitu 59. Karena nanti kelompok individu ini akan diinterpretasikan atau dikonversikan melalui frekuensi atau banyak data yang ada di tabel sebelahnya. Jadi misalkan nih 51 cuma ada satu data, betul, 56 juga ada satu data. Nah, 59 tadi ada 2, maka frekuensinya di sini ada 2. Kemudian frekuensinya itu harus dijumlahkan. Nah, untuk mengetahui apakah frekuensinya itu sudah benar atau belum, atau banyak data dari si perwakilan datanya, individunya ini sudah benar atau belum, kita lihat di totalnya di sini. Kalau misalkan totalnya ini sudah sama dengan nomor data terakhir yaitu 20, maka itu sudah benar. Kemudian, tabel selanjutnya kita akan buat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi yang sekarang yang ditambah dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Contoh misalkan ini 51 ada frekuensinya 1, karena sebelumnya tidak ada data, maka 1 ditambah 0. Frekuensi kumulatif yang pertama itu adalah 1. Kemudian yang kedua itu ada data 56 di mana frekuensinya itu 1, tapi ada frekuensi kumulatif dari data sebelumnya yaitu sebanyak 1. Maka supaya kita lebih mempermudahnya itu, kita klik aja sama dengan kita pilih frekuensi dari data yang kedua yaitu 1 ditambah dengan frekuensi kumulatif data sebelumnya juga 1. Nah, berarti frekuensi kumulatif untuk data yang kedua itu adalah 2. Nah, supaya kita lebih cepat, kita bisa tarik dari pojok kanan bawah ini, kita tarik ke bawah supaya sampai data yang terakhir memiliki frekuensi kumulatif juga. Nah, untuk ngecek apakah rumus yang kita gunakan itu benar atau enggak, kita cek frekuensi kumulatif dari data yang terakhir, yaitu nilai terbesarnya 83. Apakah frekuensi kumulatif data yang terakhir itu sama dengan nilai N atau total datanya? Ternyata frekuensi yang terakhir di nomor 16 dengan data 83-nya ini sudah benar, yaitu 20 sama dengan totalnya sebesar 20 juga. Kalau misalkan seperti itu, maka frekuensi kumulatifnya sudah benar. Nah, kemudian di sini kita akan mencari FSXI atau dengan rumus frekuensi kumulatif dibagi dengan N. N itu adalah banyak datanya, yaitu tadi 20. Nah, langsung aja kita input rumusnya, yaitu frekuensi kumulatif di tabel sebelah kiri, kemudian dibagi dengan totalnya. Nah, kalau misalkan kita tarik ke bawah, nah akan muncul error. Jadi supaya kita itu tidak, karena kalau misalkan kita klik di sini 2 kali, nah benar frekuensi kumulatif tapi dibagi dengan data yang kosong. Jadi dia itu datanya awalnya dari 20 lari ke bawah. Nah, supaya dia tidak lari ke bawah, kita harus kunci dia. Kita klik 2 kali lagi dari data yang pertama. Nah, kita pilih lagi dari totalnya ini 20. Kita klik F4, kalau misalkan tidak berfungsi, kita klik Fn dulu, baru kita klik F4. Nah, sampai muncul angka dolar seperti ini, berarti data 20-nya ini sudah terkunci. Jadi dia ketika ditarik ke bawah untuk mengisi data yang di bawahnya, dia tidak akan ikut lari ke bawah. Mari kita buktikan. Dan yes, kita cek di data terakhir dan ternyata benar, masih N-nya itu adalah 20 dan dia tetap di sini karena kita sudah kunci data yang jadi pembilangnya. Penyebutnya, maaf. Nah, kemudian kita akan menilai, kita akan buat tabel Z dari rumus sama dengan XY atau data individunya, kemudian dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kita akan isi dulu di sini tabel average atau rata-ratanya, kemudian simpangan bakunya. Untuk average, manual saja, kita pakai rumus average. Jangan pilih data dari XI atau kelompok individu karena ini hanya perwakilannya saja. Jadi kita pakai data realnya dari si nilai ini. Makanya kita tetap bikin data di sini supaya kita lebih mempermudah untuk input rumusnya.
Kita enter. Nah, didapatkan bahwa rata-rata dari data keseluruhan itu adalah 67,25. Kemudian kita cari simpangan bakunya. Untuk simpangan baku di Excel itu rumusnya itu adalah stdef.s, kita klik 2 kali. Sama, sumber datanya itu adalah data yang kayak average tadi. Kita blok sampai bawah. Kita enter. Didapatilah bahwa standar deviasi atau simpangan bakunya itu sebesar 8,084 sekian. Nah, kemudian kita cari tabel Z ini. Nah, sebelum kita mengisi tabel Z ini, di sini kami ingin menjelaskan sedikit bagaimana sih sistem kerja dari uji normalitas tersebut. Nah, kalau misalkan FS, ada data FS, ada data FT. Nah, untuk selanjutnya itu ada D sama dengan absolut FT dikurangi FS. Sebenarnya uji normalitas ini adalah untuk mengecek apakah data tersebut berdistribusi secara normal atau tidak dengan melihat berapa penyimpangan distribusi data nyatanya dengan distribusi data normalnya. Nah, FS ini adalah distribusi data nyatanya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai FT-nya nanti. FT-nya ini adalah distribusi data normalnya. Jadi, kenapa di sini D itu adalah FT dikurangi FS? Karena kita akan melihat berapa sih penyimpangan distribusi data nyatanya dari distribusi data normalnya. Seperti itu. Nah, dari situ kita akan menemukan kunci atau kesimpulan apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak melalui tabel. Nanti di sini ada tabel K dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita lanjut dulu, kita bikin tabel Z-nya ini. Z-nya ini akan menentukan berapa nilai dari tabel Z-score-nya atau distribusi normal dari data yang kita miliki sekarang. Nah, untuk rumusnya sendiri kita input aja. Sama dengan kurung buka dulu, kita pilih XI atau kelompok individunya, kemudian dikurangi dengan rata-ratanya tadi. Nah, sama seperti kasus sebelumnya, kita harus kunci dia dulu. Dengan klik F4 sampai muncul angka dolar, kita kurung tutup, kita bagi dengan simpangan baku yang juga harus dikunci. Klik F4 lagi, enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk tabel Z-nya ini, pastikan dia 2 angka di belakang koma. Karena fungsi dari tabel Z ini adalah untuk membaca berapa sih tabel Z-score atau distribusi normal dari data yang kita miliki sekarang. Nah, tabel Z-nya ini harus 2 angka di belakang koma, karena itulah cara membaca tabel Z-score. Jadi harus 2 angka di belakang koma. Nah, sebelumnya karena ini sudah disetting formatnya, untuk cara mencarinya itu adalah kita bisa di sini number format, kita pilih more number format, kita pilih number. Kemudian kita pastikan decimal placesnya itu adalah 2. Jadi dia 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari FT dari tabel Z-score. Nah, hati-hati teman-teman di sini karena untuk tabel Z-score itu banyak macamnya, karena keperluan penelitian dari tabel Z itu banyak. Jadi kita itu memiliki kemungkinan kesalahan pemilihan tabel yang juga akan mempengaruhi kesimpulan endingnya, yaitu datanya itu bisa-bisa berubah dari keputusan awalnya. Yang harusnya normal bisa jadi nggak normal. Nah, untuk mencegah itu kita pakai fitur dari Excel, karena Excel juga memiliki fitur untuk menyediakan tabel Z-score secara otomatis dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, caranya itu adalah kita pakai rumus norms this. Kita klik 2 kali. Kita klik yang kiri. Dari tabel Z ini, karena dia adalah penentu berapa tabel Z-score-nya, kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah seperti biasa. Nah, kalau teman-teman notice, sebenarnya angka-angka kayak 3 angka belakang koma dan seterusnya itu adalah angka yang sedikit berbeda dari tabel Z yang tersebar di internet. Jadi kalau misalkan kita bandingkan nilai-nilai angka-angka ini tuh dia memiliki sedikit perbedaan di
sekitar 3 angka sampai 4 angka di belakang koma itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena apa yang Excel baca dari angka yang kita lihat di sini belum tentu sama dengan apa yang kita baca. Contohnya adalah seperti ini. Ini kan datanya minus 2,01. Nah, mungkin dari penglihatan kita datanya ini cuma minus 2,01. Tapi sebenarnya dari Excel-nya ini dia itu tetap membaca ke belakangnya. Jadi misalkan minus 2,01 sekian sekian sekian. Makanya hasil dari tabel Z-score-nya ini juga bisa berbeda. Nah, terus bagaimana dong? Kita bisa akalkan kolom tabel Z-score-nya ini supaya kita memaksimalkan si Excel-nya ini hanya membaca 2 angka di belakang koma, yaitu 0, 1-nya saja. Atau 39-nya saja. Nah, ini kita hapus dulu. Kemudian kita ulangi lagi rumusnya, yaitu norms this. Nah, kita pakai rumus tambahan yaitu round. Round ini itu akan menentukan berapa banyak angka belakang koma yang harus dibaca oleh Excel tersebut. Kita masukkan numbernya ini adalah data yang tadi dari tabel Z. Nah, kemudian kita pakai semicolon atau titik koma. Kalau misalkan format laptop kalian adanya koma, kita pakai koma. Tapi karena berhubung di sini adanya titik koma, kita pakai titik koma. Kemudian kita tentukan. Jadi mau berapa angka di belakang koma, 2 angka belakang koma, 3 angka belakang koma. Karena kita di sini perlunya 2 angka di belakang koma, kita klik aja 2. Kurung tutup 2 kali. Kita enter. Nah, kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, baru angka-angka ini adalah angka-angka yang sesuai dengan tabel Z-score yang seharusnya digunakan. Nah, kemudian kita lanjut ke menentukan nilai D atau penyimpangan. Berapa sih penyimpangan distribusi nyata dari distribusi normal data yang kita miliki? Karena di sini nilai mutlak, jadi kita harus pakai rumus absolut. Kita pakai rumus, kita klik ABS, kita klik dari tabel FT dikurangi dengan tabel FS. Kita kurung tutup. Lalu kita tarik ke bawah seperti biasa. Nah, kenapa sih harus absolut atau nilai mutlak? Ya karena kita tidak memperhitungkan nilai minusnya. Kita hanya melihat seberapa besar sih penyimpangannya gitu. Nah, sekarang untuk interpretasinya kita akan menentukan nilai D maksimal dari si seluruh nilai D yang ada setiap nomornya ini. Caranya adalah kita klik sama dengan, kemudian kita max. Kita blok data yang ini, nanti di sini akan muncul data yang terbesar itu berapa. Dan ternyata didapatkan data yang terbesar itu adalah sebesar 0,1119 sekian. Nah, jadi penyimpangan data terbesarnya yaitu sebesar 0,11196. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai K dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Caranya, nah, ini adalah tabel Kolmogorov-Smirnov, tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov atau uji normalitas. Nah, ini kita harus mengambil datanya sesuai dengan kriterianya. Jadi di sini kita ada N. N itu adalah banyak datanya. Seperti yang kita tahu tadi, data kita itu adalah sebanyak 20. Maka kita akan melihat di sini. Nah, berarti kolom ini adalah kolom milik kita. Tinggal kita pilih satu angka yang sesuai dengan kriteria taraf signifikansinya, yaitu sebesar 5%. Kalau 5% kita pilih nilai alfanya 0,05, maka nilai K yang kita pakai itu adalah 0,294. Langsung aja kita input di Excel-nya, di sini adalah 0,294. Begitu. Nah, kemudian kita bandingkan. Interpretasinya itu adalah apabila nilai D maksimalnya lebih kecil daripada nilai K-nya, maka data tersebut berdistribusi normal. Tapi kalau misalkan sebaliknya, K-nya itu lebih kecil dibandingkan nilai D-nya, maka datanya tidak berdistribusi normal. Nah, karena kita di sini melihat bahwa nilai D max-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai K-nya, ini kan 0,1 ya. Nilai 0,1 kemudian K itu 0,2, otomatis D max-nya itu lebih kecil, maka nilai D max-nya itu lebih kecil dibandingkan nilai K, maka datanya itu sudah pasti berdistribusi normal.
Nah, sekarang kita akan bikin interpretasinya itu di Excel dengan rumus if. Jadi kita klik aja sama dengan if. Nah, kita pilih apabila D max-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai K-nya, semikolon, maka ini yang benar. Kalau benar berarti datanya berdistribusi normal. Jika tidak, maka datanya tidak berdistribusi normal. Enter. Nah, maka di sini kesimpulannya adalah datanya berdistribusi normal, atau penyimpangan nyata yang terjadi di sini tidak terlalu jauh dengan distribusi normal yang seharusnya dari tabel Z-score. Begitu kurang lebihnya. Nah, untuk pembuktian lebih lanjutnya lagi apakah kesimpulan yang kita dapat dari uji secara manual ini sama dengan yang di Excel, sama yang dengan di alat bantu SPSS, maka kita akan lanjut ke part selanjutnya yang akan dibantu oleh SPSS. Sekarang, saya akan jelaskan langkah-langkah melakukan uji normalitas menggunakan SPSS secara lengkap dan rinci, termasuk cara membaca outputnya. Pertama, masuk ke bagian variable view untuk menyusun judul tabel dengan nama tabel nilai mahasiswa dan pastikan measure dalam bentuk scale. Kemudian, masuk ke data view untuk input nilai mahasiswa yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, atau boleh copy paste dari data yang sudah dibuat dalam Excel sebelumnya. Kemudian, klik menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, dan klik Export. Setelah itu, akan muncul kotak dialog, masukkan variabel yang ingin diuji ke bagian Dependent List. Lalu, klik tombol Plots di sebelah kanan, centang Normality Plots with Test, dan kalau mau, hilangkan centang di bagian histogram supaya output lebih rapi. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, SPSS akan menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel dan grafik. Yang perlu kita lihat adalah tabel Test of Normality. Di sana akan terlihat dua jenis uji, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kalau jumlah data kamu lebih dari 50, kita lihat Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau kurang dari 50, lihat Shapiro-Wilk. Perhatikan nilai signifikan atau sig p-value. Kalau p lebih dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Tetapi kalau p kurang dari 0,05, berarti data tidak berdistribusi normal. Misalnya, kalau di dalam kolom sig tertulis 0,123, itu berarti p-nya lebih dari 0,05. Jadi data normal. Tapi kalau misalnya 0,004 berarti data tidak normal. Nah, untuk kasus yang telah kita kerjakan secara manual tadi, diperoleh bahwa p-value atau nilai sig-nya adalah sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Sehingga bermakna data tersebut berdistribusi secara normal. Maka baik dianalisis secara manual ataupun dengan alat bantu SPSS, hasilnya tetap sama, yaitu data berdistribusi normal. Berikut cara uji normalitas di SPSS. Gampang kan? Yuk langsung coba di data kamu masing-masing.